Dalam sidang sengketa Pilpres 2024, 4 Menteri Jokowi telah dipanggil dan telah bersaksi di hadapan Majelis Hakim MK. Apakah Presiden Jokowi akan dipanggil juga? Ini pertanyaan yang menarik. Tapi sayangnya, salah seorang hakim MK mengatakan tidak akan menghadirkan Jokowi demi menghormati beliau karena beliau tidak hanya sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga sebagai kepala negara. Presiden, dalam hal ini Presiden Jokowi, adalah simbol negara. Tidak elok jika dipanggil ke pengadilan sebagai saksi. Kita simak videonya. Yang terutama mendapat perhatian yang sangat luas dan kemudian didalilkan oleh pemohon itu cawe-cawenya kepala negara. Mahkamah sebetulnya juga kita memanggil kepala negara, Presiden Republik Indonesia. Kelihatannya kan kurang elok. Karena presiden sekaligus kepala negara dan kepala pemerintahan. Kalau hanya sekedar kepala pemerintahan akan kita hadirkan di persidangan ini. Tapi karena presiden sebagai kepala negara, simbol negara yang harus kita junjung tinggi oleh semua stakeholder, maka kita memanggil para pembantunya. Dan Pernyataan hakim ini tentu saja menimbulkan pertanyaan. Apakah menjadi kehinaan bagi Presiden Jokowi sebagai kepala negara jika dia dipanggil dan bersaksi di pengadilan? Apakah kehormatan Jokowi akan berkurang hanya karena dia dipanggil oleh pengadilan? Rasanya ini tidak masuk akal, tetapi memang terjadi. Jokowi sepertinya dibentengi oleh MK. Jika Presiden Jokowi dihadirkan dan bersaksi di hadapan Majelis Hakim MK, maka akan ada dua kemungkinan yang terjadi. Kedua kemungkinan ini sebenarnya sama-sama membawa manfaat. Kemungkinan pertama adalah Jokowi memiliki kesempatan untuk menjelaskan kepada hakim dan kepada publik tentunya apa sesungguhnya yang terjadi. Dengan demikian, dia dapat membela diri dan membersihkan namanya dari segala tuduhan kecurangan yang dituduhkan lawan-lawan politiknya. Kemungkinan kedua adalah jika dia tidak bersih dan tidak bisa mempertanggungjawabkan segala manuver politiknya yang selama ini dilakukannya, maka kebobrokannya akan terbongkar. Dan rakyat pun akan tahu siapa dia sesungguhnya. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa Hakim MK itu membentengi Jokowi dengan dalih menghormati simbol negara, sehingga tidak memanggil Jokowi? Padahal, rakyat sangat menunggu-nunggu kehadirannya di pengadilan. Apakah karena mereka menyadari bahwa jika sampai Jokowi hadir dan bersaksi di pengadilan MK, maka kemungkinan yang kedua lah yang akan terjadi, kebobrokan Jokowi akan terbongkar? Terus terang saja, kita tidak dapat menduga-duga apa motif sesungguhnya MK tidak memanggil Jokowi sebagai saksi fakta. Tetapi saya hanya bisa berkata, only God knows. Dan juga ingin mengingatkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, terlepas apa pekerjaan dan jabatan warga negara tersebut. Baiklah pemirsa, demikian diskusi kita kali ini. Kita berjumpa kembali dalam video-video berikutnya. Thank you very much, goodbye and take care.